Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, channel ini akan mengulas atau membahas kenapa NU kultural itu lebih cenderung banyak yang mendukung tesis Kiai Imad dan cenderung membatalkan nasab Ba'alawi, atau dengan kata lain bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Polemik nasab Ba'alawi bergulir bagai bola salju yang berkembang semakin liar. Alasan penolakan kesahihan nasab Ba'alawi sebagai keturunan atau disebut dzurriyyah Nabi yang semula didasarkan atas tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mendapat banyak dukungan data-data, informasi dan narasi baru yang dengan sendirinya menambah besar alasan penyangkalan. Ramainya dukung-mendukung menjadikan diskursus nasab yang diwarnai beragam framing, narasi, cacian, dan sikap saling merendahkan, mengaburkan tema semula, yaitu apakah benar para habaib Ba'alawi keturunan Nabi atau bukan. Jadi yang sekarang ini ramai di YouTube itu justru banyaknya konten framing. Ini justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Persoalan yang sebenarnya adalah apakah benar nasab Ba'alawi itu tersambung sebagai keturunan sah Rasulullah atau tidak. Untuk membantu memahami persoalan tersebut, saya berupaya memberikan ulasan sederhana tentang alasan masyarakat menolak kesahihan nasab Ba'alawi, khususnya warga NU dan umumnya untuk semua muslim di dunia. Sebenarnya ada banyak alasan penolakan kesahihan nasab Ba'alawi yang berkembang di masyarakat, tetapi berikut ini disajikan ulasan tentang beberapa alasan yang umum berkembang di masyarakat muslim di Indonesia. Tentu saja alasan yang pertama, kenapa nasab Ba'alawi disebut batal, ini berkat tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah orang pertama di Indonesia yang berani terang-terangan menyatakan bahwa kaum Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Berdasarkan kajian terhadap kitab-kitab klasik dan manuskrip-manuskrip nasab, Kiai Imaduddin menemukan fakta bahwa nasab Ba'alawi baru ditulis oleh Ali As-Sakron sekitar abad 9 atau 10 Hijriah. Dengan kata lain, rangkaian nasab habaib Ba'alawi selama sekitar 500 hingga 550 tahun sejak era Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang mereka klaim sebagai kakeknya sampai dengan masa penulisan nasab oleh Ali As-Sakron mengandung banyak manipulasi. Ali As-Sakron bahkan disebut sebagai sang pendusta atau al-kadzab karena telah memalsukan nasab klan Ba'alawi yang diyakini hanya berdasarkan hasil rekaannya sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya nama dalam rangkaian nasab tersebut yang tidak terverifikasi oleh catatan dalam kitab nasab ataupun manuskrip sejaman yang dapat dipercaya. Kiai Imaduddin juga menunjukkan fakta bahwa Al-Muhajir tercatat tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Al-Muhajir yang dalam catatan nasab kaum Ba'alawi diklaim sebagai ayah Ubaidillah bahkan tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman, melainkan di Irak dan dimakamkan di sana. Karena itu Ubaidillah yang diklaim sebagai kakek kaum Ba'alawi diyakini hanyalah tokoh fiktif. Sebab selain bukan anak Al-Muhajir juga tidak ditemukan catatan mengenai bukti keberadaannya dalam kitab-kitab nasab dan manuskrip-manuskrip sejaman yang muktabaroh atau dengan kata lain terverifikasi. Selain Ubaidillah, Kiai Imaduddin juga menemukan 14 nama dalam rangkaian nasab Ba'alawi yang diidentifikasi fiktif karena tidak didukung bukti berupa catatan dalam kitab atau manuskrip nasab sejaman yang terpercaya. Kiai Imaduddin menantang kaum Ba'alawi menunjukkan kitab atau manuskrip sejaman yang mampu memvalidasi nama-nama yang mereka klaim sebagai leluhurnya. Tidak satupun tokoh Ba'alawi yang merespon tantangan itu dengan menunjukkan data-data dari kitab dan manuskrip pendukung yang mampu menyanggah hasil kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani.
Sanggahan berdasarkan validasi data-data nasab oleh kaum Ba'alawi lebih banyak dilakukan oleh para pembelanya yang dengan segala upaya berusaha mementahkan tesis Kiai Imaduddin dengan data-data yang mereka miliki. Hanya saja minimnya data yang terverifikasi membuat berbagai bukti yang ditunjukkan oleh para pembela Ba'alawi dengan mudah dimentahkan oleh Kiai Imaduddin melalui verifikasi data yang sulit dibantah. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Rumail Abbas, oleh Gus Wafe, oleh Kiai Idrus Romli. Ini tidak menyasar atas jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti dinyatakan mantan PBNU Kiai Said Akil Siroj, sampai saat ini belum ada satupun habaib Ba'alawi maupun pembelanya yang mampu menjawab tesis penelitian ini melalui kajian serupa yang didukung bukti ilmiah berupa data-data terpercaya. Kaum Ba'alawi dan para pembelanya hanya menjawab tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melalui narasi dan framing di luar konteks kajian nasab. Bukannya meladeni adu data dari kitab dan manuskrip, kaum Ba'alawi dan para pendukungnya lebih banyak mengandalkan framing dan narasi-narasi berkenaan dengan kehausan kemuliaan dzurriyyah Nabi dengan disertai berbagai intimidasi spiritual bagi masyarakat yang mengingkari kesahihan nasab mereka. Padahal anjuran agama manapun menghormati sesama adalah sebuah keharusan tanpa memandang nasabnya. Di antara bentuk intimidasi spiritual yang sering digaungkan adalah menyebut para pembatal nasab sebagai iblis, terancam mati dalam keadaan kafir hingga terancam tidak mendapat syafaat Nabi di hari kiamat karena menyakiti keturunannya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa siapapun yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah PKI. Mereka berupaya mendegradasi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan hasil kajiannya dengan membangun narasi bahwa tesis tersebut sebagai karya yang tidak memenuhi kelayakan untuk dipercaya serta melapelinya dengan predikat negatif. Semisalnya menyebutnya sebagai perilaku sesat, bid'ah, produk Wahabi, Syiah, Khawarij, dan sebagainya yang bertolak belakang dengan sikap ulama terdahulu. Padahal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah salah satu pengurus NU di wilayah Banten sebelum dikeluarkan dari NU oleh PBNU. Itu sebabnya argumen yang paling mereka andalkan adalah apresiasi dan penghormatan beberapa ulama atas klan mereka. Meski apresiasi tokoh dan ulama panutan kalangan muslim tradisionalis seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi, dan Hasyim Asy'ari bukan dalam kapasitas mengisbat nasab. Termasuk pula seperti halnya Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Maimun Zubair. Tetapi apresiasi dan penghormatan mereka terhadap kaum habaib mereka pandang sudah cukup sebagai bukti bahwa nasab mereka diakui. Gagal menunjukkan data pembanding yang mampu mentahkan kajian nasab Kiai Imaduddin, mereka mengandalkan unjuk pengaruh dan dukungan. Kalah dalam pertarungan kekuatan logika, kaum Ba'alawi memilih mengandalkan logika kekuatan. Dengan menunjukkan besarnya dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh agama terhadap klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Mereka juga banyak menggalang dukungan tokoh-tokoh penting dari kalangan ulama dan pakar nasab di dalam dan luar negeri untuk meyakinkan bahwa nasab mereka diakui tanpa perlu menjawab tesis yang membatalkannya. Hal ini seperti dalam banyak video bahwa tokoh Ba'alawi menggandeng ahli nasab asal Iran yaitu Mahdi Rojai. Alasan berikutnya kenapa NU tradisionalis atau NU kultural ini lebih cenderung setuju dengan batalnya atau tertolaknya nasab Ba'alawi adalah hasil tes DNA.
Salah satu rekomendasi dari tesis Kiai Imaduddin Usman menyarankan agar dilakukan tes DNA sebagai cara terakhir membuktikan kesahihan nasabah alawi. Tes DNA terbukti mampu menentukan jaringan kekerabatan secara ilmiah, tetapi dengan berbagai dalih, tokoh-tokoh Ba'alawi menolak keras. Dulu sebelum viral harus tes DNA, mereka justru menantang siap tes DNA. Hal ini seperti yang dilontarkan oleh Rizik Syihab. Sekarang justru Pak Hanif Alatas menutup pintu bagi tes DNA karena menurutnya menguji kesahihan nasab melalui tes DNA hukumnya haram. Pengharaman tes DNA tentunya tidak relevan mengingat uji DNA sudah terbukti mampu menjadi instrumen pembuktian jaringan kekerabatan secara ilmiah yang hampir mustahil untuk disangkal. Apalagi tes DNA juga sudah diberlakukan dalam pengujian nasab di kawasan Timur Tengah. Kaidah usul fikih pun mengatakan setiap sesuatu yang lebih banyak mendatangkan manfaat itu boleh dilakukan, sementara pengharaman tes DNA justru mencederai kaidah itu sendiri. Meski menolak tes DNA, tetapi fakta-fakta baru mengungkap bahwa sebenarnya banyak tokoh Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, namun dengan cara sembunyi-sembunyi. DNA mereka umumnya terkonfirmasi berhaplogrup G, yang berarti berdarah Askenazi, dan menjadikan klaim kaum Ba'alawi sebagai keturunan Nabi semakin sulit dipercaya. Hal ini dikarenakan haplogrup G bukan saja tidak termasuk dari Bani Hasyim, klan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhaplogrup J1, melainkan juga bukan termasuk ras Arab. Hal ini seperti yang sering dilontarkan Dr. Sugeng Sugiharto, pakar DNA dan juga orang BRIN. Alasan berikutnya kenapa NU kultural lebih cenderung menolak Habib Ba'alawi sebagai keturunan sah Rasulullah adalah catatan sejarah. Argumen penolakan kesahihan nasab Ba'alawi terus berkembang dengan ditemukannya informasi baru berdasarkan informasi sejarah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa polemik nasab kaum Ba'alawi di Indonesia bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Di Timur Tengah, bahkan di Yaman, negeri asal mereka sendiri, nasab mereka sudah menjadi bahan perdebatan. Mufti Yaman menegaskan bahwa kaum Ba'alawi bukan termasuk Bani Hasyim karena nasab mereka merupakan hasil pencangkokan sepihak. Di daratan Hijaz juga tercatat pernah terjadi peristiwa penangkapan tokoh Ba'alawi karena klaim nasab mereka. Syarif Makkah pernah menghukum orang Ba'alawi karena menggunakan gelar Sayyid dan menikahi Syarifah, padahal nasabnya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Meski kasus serupa tidak banyak terjadi, tetapi hal ini sudah cukup menjadi bukti bahwa nasab mereka tidak dianggap sahih dan tidak dianggap sahih di tanah Arab. Polemik nasab tampaknya mendorong kaum Ba'alawi yang sebelumnya percaya diri mengisbat nasabnya sendiri, beberapa waktu terakhir tampak berupaya mendapatkan pengakuan atau isbat nasab dari berbagai lembaga internasional. Kecuali di Arab Saudi, beberapa tokoh dan para pendukung kaum Ba'alawi tampak berusaha mendapatkan validasi dari lembaga-lembaga sertifikasi nasab. Tokoh-tokoh dan ulama berpengaruh di berbagai negara Timur Tengah. Hal ini terlihat dari berbagai unggahan para pendukung habaib dan beberapa tulisan yang berusaha menjawab tesis Kiai Imaduddin yang menunjukkan keberadaan mereka di berbagai tempat dan unggahan tentang respon tokoh-tokoh agama Timur Tengah. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di atas, di antara hasilnya perwakilan kaum Ba'alawi berhasil bertemu Mahdi Rojai, ahli nasab dari Iran, dan beberapa ulama di kawasan Timur Tengah yang memberikan pandangan positif terhadap nasab kaum Ba'alawi. Meski bukan dalam konteks mengisbat nasab, mereka menyampaikan penghargaannya terhadap kaum Ba'alawi. Tetapi belum jelas Nakoba atau lembaga sertifikasi nasab mana yang secara resmi memberikan sertifikasi atau isbat nasab kenabian mereka.
Alasan berikutnya kenapa NU kultural lebih percaya bahwa nasabah Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah adalah kejanggalan rentang dan rangkaian nasab. Di luar ilmu nasab, masyarakat berusaha mengverifikasi secara mandiri kesahihan nasabah Alawi berdasarkan hasil ilmu utak-atik data yang sudah ada, yang mana mereka menemukan kejanggalan dalam hal rentang dan rangkaian nasab kaum Alawi. Dengan logika sederhana, Guru Gembul misalnya memberikan analisis yang masuk akal tentang kejanggalan nasab kaum Alawi. Kejanggalan pertama berkenaan dengan klaim para habaib di Indonesia saat ini yang rata-rata mengaku sebagai generasi ke-37 sampai 39. Klaim tersebut tidak masuk akal bila dihitung berdasarkan standar umum perhitungan peralihan generasi yang setiap satu abad rata-rata terjadi 4-5 peralihan generasi. Klaim sebagai keturunan Nabi kurang masuk akal karena dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun. Peralihan generasi sejak masa Nabi sampai saat ini normalnya sudah mencapai generasi ke antara 49 sampai 53. Yang berarti ada sekitar 10 atau 11 generasi yang tidak tercatat. Hal ini berkaitan erat dengan kejanggalan berikutnya. Bila benar para habaib adalah keturunan Nabi ke-37 sampai 39, berarti para pendahulunya baru punya anak rata-rata di usia sekitar 60 tahun. Untuk 1 atau 2 kasus mungkin saja terjadi, tetapi mustahil terjadi selama hampir 40 generasi secara turun-temurun. Apalagi masyarakat di masa lalu cenderung menikah dan punya anak di usia yang jauh lebih muda. Kejanggalan lain terlihat dari pembulatan umur tokoh-tokoh yang dalam rangkaian nasab kaum Alawi yang rata-rata menggunakan angka bulat. Hal ini menurut Guru Gembul menimbulkan kecurigaan atas adanya indikasi bahwa rangkaian nasab mereka tidak disusun berdasarkan data silsilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasan berikutnya kenapa NU kultural mendukung tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah indikasi pembelokan sejarah. Bersamaan dengan polemik nasab, masyarakat menemukan makam-makam kuno yang diubah identitasnya menjadi makam orang bermarga Alawi. Selain itu ditemukan pula makam-makam kosong yang diidentifikasi dibuat oleh kalangan Alawi. Mengubah identitas makam dan pembuatan makam-makam palsu menimbulkan kecurigaan bahwa kaum Alawi sengaja membangun sejarah kekeramatan bagi golongannya sendiri. Misalnya di kota Pekalongan dan kota-kota lain ini sudah terbukti dan sudah dibongkar oleh Laskar Sabilillah. Dan satu contoh yang paling mencolok adalah di kota Bali, yaitu adanya makam Wali Pitu. Mereka sudah berhasil mempromosikan beberapa makam habaib di luar Jawa sebagai destinasi ziarah. Bahkan makam kosong Mbah Priuk di Jakarta sukses dipopulerkan sebagai makam seorang habib. Padahal makam Mbah Priuk itu adalah makam pedagang anak muda, bukan makam seorang habaib. Kaum Alawi tampaknya juga berupaya menulis ulang sejarah Indonesia dengan versi mereka sendiri. Memang tidak menutup kemungkinan di kalangan Alawi ada yang turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan sebagaimana halnya etnis Tionghoa. Masalahnya, mereka mengklaim berjasa dalam berbagai momentum sejarah tanpa dukungan data yang terpercaya. Semisal mengklaim sebagai inisiator pembuatan simbol-simbol negara hingga menentukan hari kemerdekaan. Tokoh-tokoh Alawi juga mengklaim berperan besar terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Ini dapat dibaca di situs tarekat yang dipimpin oleh seorang habib terkemuka, yaitu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Termuat dalam buku Cahaya dari Nusantara karangan kaum Alawi serta dinarasikan dalam ceramah beberapa habaib. Bahkan dalam sebuah buku pelajaran ke-NU-an, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulia MDTU,
atau pendidikan khusus keagamaan setingkat SLTA kelas 2 secara misterius muncul nama Habib Hasyim bin Yahya yang dinyatakan sebagai salah satu pendiri NU. Padahal NU dan Rabithah Alawiyah dalam sejarahnya berdiri sebagai ormas berbeda. Bahkan dalam sejarah, Rabithah Alawiyah sejak awal berseberangan dengan Al-Irsyad, ormas yang didirikan oleh masyarakat Arab yang sama-sama keturunan Yaman. Alhamdulillah, adanya tokoh Habib Alawi yang dimasukkan dalam sejarah berdirinya NU. Ketua NU sekarang Khalil Yahyasetakuf sudah mengambil langkah tegas, yaitu dengan mencabutnya buku yang sudah terlanjur beredar, yang di situ tertulis bahwa Habib Hasyim bin Yahya itu termasuk tokoh yang ikut mendirikan NU. Namun sayangnya PBNU ataupun MUI hingga sampai saat ini masih diam seputar atau terkait dengan polemik nasab ini. Entah apa yang terjadi, apakah karena takut untuk bersuara atau jangan-jangan karena memang di tubuh NU atau di MUI sendiri ada habaib sehingga canggung atau merasa gimana gitu. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa kaum Ba'alawi sengaja mencangkokkan diri dalam sejarah nasional dan sejarah NU, yang memungkinkan mereka menikmati privilege dari komunitas yang menjadi tempat bernaungnya. Kecenderungan ini memiliki pola serupa dengan yang dikemukakan Mufti Yaman, bahwa mereka mencangkokkan diri ke dalam nasab Bani Hasyim hingga mendapat keuntungan dari status kaum bernasab mulia. Alasan berikutnya kenapa NU struktural mendukung tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah doktrin dan misi terselubung. Polemik nasab juga membuka fakta-fakta lain berkenaan dengan doktrin-doktrin kaum Ba'alawi yang sulit diterima kalangan muslim, khususnya warga NU. Selain ajaran rasis berupa pengkastaan dalam agama yang menempatkan kaum Ba'alawi sebagai umat Islam kelas 1 di atas warga pribumi, seperti halnya Kiai Nur Ihsan mengidentifikasi ada 30 ajaran kaum Ba'alawi yang dinilai menyimpang dan perlu diwaspadai. Di antara doktrin yang dipromosikan kaum Ba'alawi adalah karomah para leluhur mereka. Mereka mengklaim Faqih Muqaddam memiliki karomah tinggi dan derajat kewaliannya lebih tinggi dibanding Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh paling dikeramatkan oleh kaum muslim tradisionalis setelah Nabi. Melalui glorifikasi leluhur mereka dengan segala dongeng magisnya, kaum Ba'alawi seakan berupaya menggeser kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani dan menggantinya dengan tokoh dari kalangan mereka sendiri. Hal ini memiliki benang merah dengan ceramah-ceramah habaib Ba'alawi yang banyak mengangkat tahayul dan khurafat yang jauh lebih tidak masuk akal dibanding yang ada dalam tradisi muslim lokal. Tradisi keagamaan muslim tradisionalis yang oleh kalangan salafi dan modernis sering dituduh syarat tahayul dan khurafat tidak ada apa-apanya dibanding yang diajarkan oleh kaum Ba'alawi. Karena glorifikasi para tokohnya tidak jarang melampaui apa yang mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, semisal Mi'raj 70 kali dan kemampuan memadamkan api neraka. Ini cerita-cerita semacam ini cerita khurafat, didengar di telinga juga lucu. Terbukanya polemik nasab sekaligus menimbulkan kecurigaan adanya agenda terselubung kaum Ba'alawi yang banyak mempromosikan keluhuran klan mereka. Tidak mengherankan bila muncul kecurigaan bahwa mereka berupaya mengubah akar tradisi keagamaan kaum Islam yang sebelumnya disandarkan pada ajaran-ajaran Wali Songo kepada ajaran khas mereka dan klan mereka sebagai titik pusatnya. Apalagi belakangan kaum Ba'alawi gencar mempromosikan Tarim, daerah asal mereka, sebagai destinasi ziarah baru. Kota Tarim dipromosikan sebagai kota suci berikutnya setelah Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Banyak travel yang menawarkan paket ziarah ke sana yang diklaim sebagai kota para wali yang mampu memberikan keberkahan bagi peziarahnya. Alasan terakhir kenapa NU struktural atau tradisional
ini lebih cenderung mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah soal akhlak mereka. Jadi sudah lazim terjadi di masyarakat santri yang sering didatangi oleh orang-orang berperawakan Timur Tengah dan mengaku Habib. Mereka melakukan dawir ngerampok, yaitu meminta masyarakat membeli suatu barang dengan mahar fantastis. Misalnya seorang Habib datang menjual batu akik yang dikatakan sebagai batu yang punya kekuatan magis tinggi, sehingga batu tersebut disuruh dibeli dengan harga yang sangat fantastis. Banyak warga masyarakat yang tidak kuasa menolak eksploitasi spiritual semacam ini akibat terbelenggu oleh tingginya rasa hormat dan rasa takut kualat karena memandang mereka sebagai kaum keramat. Kecurigaan yang berujung pada hilangnya kepercayaan atas kesahihan nasab Ba'alawi meledak akibat sikap dan ucapan tokoh Ba'alawi yang jauh dari nilai-nilai akhlak mulia yang seharusnya dijunjung tinggi. Beberapa penceramah dari kalangan Ba'alawi misalnya seperti Habib Rizik Syihab dan Bahar Smith dengan entengnya menebar ucapan dan pernyataan yang jauh di luar nilai-nilai etika. Mereka begitu leluasa menebar fitnah, caci maki, ejekan, hinaan, bahkan merendahkan tokoh-tokoh yang dihormati oleh kalangan muslim tradisionalis, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama, dan nyaris tidak ada koreksi apapun dari tokoh-tokoh Ba'alawi sendiri. Seperti Rizik Syihab pernah menghina Gus Dur sebagai orang yang buta mata dan buta mata hatinya. Tokoh-tokoh Ba'alawi begitu leluasa mengumbar kecongkakan seakan tiada lawan, hingga tak segan merendahkan ulama pribumi seperti halnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Meski sebelumnya berada di dalam barisan politik mereka, mereka juga menafikan nasab Wali Songo dan menganggapnya sebagai dongeng pujangga Jawa yang memicu orang-orang yang sebelumnya menjadi pendukung habaib berbalik haluan menjadi pendukung pembatalan nasab mereka. Kesombongan, kesemena-menaan, dan akhlak yang buruk telah mengubah rasa hormat tokoh-tokoh pribumi pada kaum Ba'alawi. Kiai Imaduddin Usman yang semula merupakan pendukung Ba'alawi dengan lantang menyuarakan batalnya nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dengan data dan argumentasi yang sulit dipatahkan. Gus Fuad Fleret yang sebelumnya merupakan Presiden pecinta Muhyiddin Habaib turut serta mempromosikan barisan pembatalan nasab Ba'alawi yang diikuti oleh masyarakat di berbagai daerah. Rapuhnya keluhuran akhlak kaum Ba'alawi benar-benar terlihat saat polemik nasab mengemuka. Hampir semua tokoh Ba'alawi merespon masalah ini dengan emosi, kemarahan, nada bicara tinggi, dan ungkapan-ungkapan yang tidak seharusnya keluar dari mulut orang-orang mulia. Respon para habaib sama sekali tidak memperlihatkan kearifan dan kebesaran jiwa seperti lazimnya orang-orang mulia yang semakin menguatkan keyakinan bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi. Walhasil sebenarnya masyarakat Nusantara sangat hormat dan tidak berani bersikap kritis terhadap kaum Ba'alawi. Sikap, perilaku, dan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Ba'alawi yang jumawa, congkak, dan merendahkanlah yang justru menjadi titik balik yang menghapus rasa hormat, bahkan membuka semua tabir kepalsuan yang sekian lama terbenam di bawah tingginya rasa hormat, ketidaktahuan, dan pengkeramatan. Penolakan atas kesahihan nasab Ba'alawi kebanyakan didasarkan atas data-data, informasi, dan pertimbangan-pertimbangan logis dan faktual. Meski begitu, di antara semua alasan pembatalan nasab Ba'alawi sebenarnya bukanlah data-data dan argumen logis yang menjadi pemicunya, melainkan akumulasi dari dampak diabaikannya etika yang mengantarkan pada pembatalan nasab mereka. Sebuah titik balik paling menyakitkan dan mustahil dipulihkan seperti semula. Demikian alasan kenapa NU Kultural mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah saya uraikan dari atas hingga penutup ini.